Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para ibu, para bapak, dan saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kembali kita bersama-sama untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan nanti kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa mau pengasih, kami ucap syukur kepadamu, kami boleh berhimpun bersama-sama dalam acara Insap Inspirasi Sabda ini. Mohon berkat ya Tuhan, kehadiran-Mu semoga semakin menyemangati kami, menuntun kami, dan cinta kasih-Mu juga kami tanggapi dengan hidup yang lebih tulus, lebih ikhlas, dan semua hidup kami juga semakin berkenan kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Sabda Tuhan untuk hari ini, hari Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2022, dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai dengan ayat 46. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain tidak harus diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, sabda Tuhan kali ini diawali dengan kata celakalah, ya, celakalah. Ya, rasa-rasanya ya mengerikan juga ya. Celakalah, Tuhan mengatakan celakalah kamu. Celakalah kalian, hai ahli-ahli orang-orang Farisi, dan seterusnya. Dan memang Tuhan pada dasarnya tidak berkenan dengan gaya hidup orang-orang Farisi yang seringkali secara singkat itu dapat kita sebut munafik dan seterusnya. Tuhan tidak berkenan dengan semangat hidup mereka. Ya, dan secara khusus dikatakan di dalam Injil tadi, mereka orang-orang Farisi itu mendorong umat untuk membayar persepuluhan. Tetapi mereka tidak mengajarkan hukum kasih yang paling utama. Hukum kasih itu mereka abaikan. Orang-orang Farisi dikatakan berlomba-lomba untuk memperoleh nama, mencari nama, ya, di dalam perjamuan mencari tempat yang terhormat dan seterusnya. Ya, rasa-rasanya di sini ada naluri jabatan itu menjadi tumpul. Ya, mereka tidak punya kerendahan hati, mereka tidak mempunyai jiwa pelayanan, tapi asik dengan status, asik dengan kedudukan, dan itulah yang mereka rindukan. Mereka menciptakan banyak penetapan tambahan pada hukum, dan mereka sendiri itu tidak menjalankan, dan tambahan-tambahan hukum itu, tambahan-tambahan penetapan itu semakin menjadi beban bagi umat. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya lalu diingatkan akan kata-kata dalam bahasa Jawa, ya, gajah dibelangkoni
iso kojah, bisa mengajar, tapi orang lakoni ya tidak menjalankan. Ya mereka hanya mengajarkan ketetapan-ketetapan dari pengembangan hukum Taurat, tapi mereka sendiri itu tidak melaksanakannya. Mengajar tapi tidak melaksanakan. Gajah dibelangkoni ya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ya saya menangkap karena Tuhan itu maha baik ya. Karena Tuhan itu maha baik. Jadi kata celakalah itu juga bukan vonis ya. Kata celakalah ini sebenarnya bukan vonis. Karena Tuhan juga selalu memberi kesempatan pada orang-orang Farisi untuk bertobat. Ya seperti Santo Paulus juga bertobat. Walaupun pernah menganiaya umat Allah. Ya. Maka sebenarnya Tuhan juga masih berharap orang-orang Farisi itu sadar. Tapi memang kata celakalah itu menjadi suatu yang ya menakutkan juga ya. Karena yang bersabda adalah Tuhan sendiri. Kata itu muncul karena orang Farisi asyik dengan dirinya sendiri dan tidak mau berubah. Dan kata itu tentu saja lebih merupakan peringatan dan juga merupakan panggilan agar mereka, dan ya karena sekarang ini kita merenungkan sabda itu, maka peringatan itu juga sebenarnya untuk kita, untuk Anda semua. Celakalah kita kalau kita berlaku dan bersemangat seperti orang-orang Farisi. Tuhan berharap agar kita menjadi orang yang tulus di dalam pengabdian. Kita menjadi orang yang berubah, berkembang terus, menjadi semakin tulus dan jujur di dalam hidup kita. Ya bebas dari kemunafikan, bebas dari semangat di mana kita menekankan tata lahir, tapi tata batin kita barangkali kacau, barangkali gelap, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ya Tuhan berharap bahwa kita menjadi orang yang tulus di dalam pengabdian, menghayati hukum kasih, hukum yang utama. Di dalam menghayati pangkat kedudukan, Tuhan menghendaki semangat kerendahan hati, semangat melayani. Ya. Dan kalau kita mengetahui nilai-nilai kebenaran, kalau kita mengenal nilai-nilai yang baik di dalam kehidupan ini, jangan sampai kita hanya mengajar orang lain. Jangan sampai hal itu lalu menjadi kacamata kita untuk menilai orang lain saja. Bahkan menjatuhkan vonis pada orang lain, bahwa orang lain itu jahat, bahwa orang lain itu tidak baik, bahwa orang lain itu tidak terpuji, dan lain sebagainya. Tetapi ya menjadi pegangan bagi kita sendiri. Kita sendiri juga melaksanakannya. Kita sendiri juga menghayatinya dan mengamalkannya di dalam kehidupan. Sekali lagi, kalau kita mengetahui nilai-nilai kebenaran, tidak cukuplah kita tahu dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya mungkin kepada anak, mungkin kepada orang-orang terdekat. Tetapi kita sendiri dengan rendah hati dan setia juga melaksanakannya. Marilah Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada kali ini, di mana ya kita diberi peringatan oleh Tuhan, ya celakalah ya kalau hidup kita seperti kehidupan orang Farisi. Ya semoga sabda ini juga mendorong kita untuk ya berjalan di jalan Tuhan, berjalan di jalan cinta kasih-Nya. Kita menjadi orang yang tulus di hadapan Tuhan, tulus di hadapan sesama. Kita juga melayani dengan rendah hati, dan sekali lagi semakin tulus di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari, keluarga, karya-karya, usaha-usaha Anda, juga cita-cita dari putra-putri kita, oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
Selamat berkarya, Tuhan memberkati.